Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semuanya sehat dan sukacita ya. Doaku Daniel, semuanya tetap semangat. Meskipun kita belum berjumpa, tapi ingat, kasih Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Ikutin Ko Daniel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan baik dalam hidup saya. Saya rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi. Kita angkat pujian yaitu Kasih Yesus indah-indah, oh indah ya. Yuk boleh tepuk tangan. Sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Boleh pundaknya digerakin ya lagi yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, hey, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Suatu semangat puji nama Tuhan ya. Kasih Yesus, kasih Yesus, suaranya haleluya, lebih indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku,
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai, shalom semuanya. Balik lagi sama Cici Siska. Happy Sunday. Wah, udah semangat banget ya dengar cerita firman Tuhan. Duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu kepada setiap kami. Kami mendapatkan kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan kami boleh rasakan sukacita-Mu. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, ajar kami supaya bisa jadi pelaku firman Tuhan dan terus mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, nah ingat gak semuanya apa yang Cici ceritain di minggu-minggu lalu tentang apa? Betul, tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hari ini Cici juga masih mau cerita tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat. Ada yang tahu kakak-kakaknya? Iya, betul. Tentang mengubah air menjadi anggur. Buat yang udah bisa baca, buat yang udah bisa buka Alkitab, harus buka Alkitab yuk sama-sama di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Cici tunggu. Cici ulang. Di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Judul perikopnya perkawinan di Kana. Oke, udah siap semuanya? Udah dapet semuanya? Kita mulai ya. Nah, di suatu hari, di suatu waktu, di sebuah kota di Kana, di provinsi Galilea, ada sebuah pesta yang dilakukan. Nah, semua orang suka pesta kan? Ada pesta ulang tahun yang biasa kita datengin. Ada pesta perkawinan. Nah, di sana ada pesta apa? Ternyata di sana ada pesta perkawinan. Di pesta kita senang karena ada apa? Makanan enak, Ci. Betul. Minuman manis, Ci. Bener. Ada apa lagi? Roti-roti coklat, Ci. Wah, iya betul. Banyak hal yang enak-enak dan boleh kumpul macam-macam dan makanan enak ada di pesta. Begitupun di tempat itu, di pesta itu. Ada makanan banyak dan ada minumannya juga. Tuhan Yesus, ibunya dan murid-muridnya diundang ke pesta itu. Nah, tapi setelah itu Ibu Maria ternyata di pesta itu mendengar sesuatu yang mengejutkan, mengagetkan. Apa kira-kira yang mengagetkan itu? Ibu Maria ternyata dengar dari para pelayan. Kalau apa? Kalau minuman anggurnya habis. Ya ampun, kalau ada minumannya habis gimana? Nanti para tamu makan, terus minumnya apa? Nanti masa mereka nggak minum, mereka batuk dong. Karena nggak ada minuman, mereka keselak dong. Keselak nanti mereka keselak karena minumannya habis. Nah, Ibu Maria terus datang ke Tuhan Yesus. Ibu Maria datang, Ibu Maria bilang gini, Tuhan Yesus, Engkau anak yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Tolong bantu mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Anggur mereka habis. Terus Tuhan Yesus bilang gini, Ibu mau apa kau daripadaku? Waktuku belum tiba. Tapi karena Ibu Maria tahu Tuhan Yesus orang yang sangat baik dan hatinya murah hati, dia mau tolong orang, maka Ibu Yesus dia bilang ke para pelayan-pelayannya, dia bilang gini, pelayan sini, kalau nanti apapun yang Tuhan Yesus bilang, kalian harus ikuti dan kalian harus taat. Nah, waktu dibilang para pelayan harus taat, sebenarnya pelayannya bingung. Di situ hanya ada tempayan-tempayan kosong. Coba dihitung ada berapa tempayan kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempayan kosong di situ. Dan waktu itu Tuhan Yesus akhirnya ternyata benar. Ia tergerak untuk menolong dan ia pergi ke pelayan-pelayan itu. Dia bilang, pelayan-pelayan, memang anggurnya habis ya.
Terus pelayannya bilang, iya, anggurnya habis. Lalu Tuhan Yesus bilang, isi tempayan-tempayan kosong itu dengan air. Pelayannya sebenarnya bingung, yang habis tuh anggur loh. Yang habis tuh anggur loh. Kenapa ya? Kok yang disuruh diisinya kok pakai air? Tuhan Yesus tuh salah atau gimana ya? Tapi enggak. Karena si pelayan-pelayan itu udah dikasih tahu sama Ibu Maria kalau harus taat, apapun yang Tuhan Yesus minta, lakukan aja. Terus pelayan-pelayannya akhirnya ikut. Dia isi tempayan-tempayannya, dia isi pakai air sampai ke enam-enamnya penuh. Kemudian dicedoklah sesuai perintah Tuhan Yesus, kemudian dibawa ke pemimpin pesta. Pemimpin pestanya lalu mencoba. Ternyata kaget semuanya, karena waktu dicoba airnya itu tadi dibilang gini, wah anggurnya enak banget, lebih enak daripada anggur-anggur yang sebelumnya. Kenapa dari tadi anggur yang enak ini kok nggak dikeluarin, baru dikasih sekarang, baru dihidangkan ke kita? Nah, pemimpin pesta nggak tahu kalau ternyata itu dari air yang berubah menjadi anggur seketika itu juga. Tapi para pelayan-pelayannya tahu kalau itu air yang diubah menjadi anggur. Luar biasa ya, Tuhan mengadakan mujizat seketika bahwa air berubah menjadi anggur. Mungkin kalau kalian bingung, Ci, air bisa berubah jadi anggur seketika ya? Air berubah jadi anggur seketika. Iya, air berubah jadi anggur seketika. Nah, gimana tuh, Ci? Ya ampun, masa terjadi begitu sih, Ci? Iya, jadi ceritanya begini. Ini ibaratnya tempayan ya. Terus ini ibaratnya tempat minuman yang ada anggurnya. Anggur warnanya apa? Kebanyakan anggur warnanya merah, betul. Ini anggurnya. Waktu para tamu datang, terus habis itu diminum kan? Oke, diambil berarti. Diminum, diambil dan jadi kosong, jadi habis anggurnya. Nah, karena habis, terus habis itu datangnya ke siapa tadi yang bisa kita minta untuk mengadakan mujizat dan menyediakan yang kita perlukan? Ke siapa? Ke Tuhan Yesus, betul. Coba bilang, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Kurang keras sekali lagi. Tuhan Yesus tolong. Wah, sudah. Waktu kita minta ke Tuhan Yesus dan kita percaya, apa yang terjadi? Wah, ternyata ada lagi, disediakan lagi anggur yang baru yang kita perlukan, dan Tuhan sudah menyediakannya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus emang amat sangat baik dan luar biasa. Karena itu, kalau kita perlu sesuatu, kita berdoa dan kita selalu harus hanya berharap dan memuji ke Tuhan Yesus aja. Puji Tuhan, kita udah tahu, sekarang kita berdoa ya, kita ngucap syukur ke Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu kami harus lebih taat, sekalipun kami belum paham apa yang ingin Tuhan lakukan atas kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang menyediakan yang kami perlukan. Ajar kami bisa terus setia dan terus mengasihi Tuhan seperti Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi di Sunday School minggu depan. God bless semuanya. See you.